Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep gerak dan gaya. Ya. Ini adalah materi IPA kelas 7 bab 4 kurikulum sekolah penggerak. Ya, konsep pertama yang akan kita pelajari adalah membedakan antara jarak dan perpindahan. Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda walaupun mirip ya. Apa perbedaannya? Saya akan ilustrasikan dengan misalnya seorang mahasiswa yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke kampusnya, kita sebut dari titik A, melakukan perjalanan ke titik B, dan dari titik B kembali ke A, dari kampusnya kembali ke tempat tinggalnya. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Jarak adalah panjang lintasan. Jadi lintasan yang ditempuh oleh mahasiswi tadi yaitu dari A ke B dan kemudian dari B ke A. Maka panjang lintasannya atau jaraknya adalah panjang AB ditambah panjang BA. Nah, kedua AB dan BA ini memiliki panjang yang sama. Jadi bisa kita tuliskan bahwa S adalah 2 kali AB. Atau 2 kali BA, sama saja. Nah, misal kalau AB-nya adalah 120 meter, maka jaraknya adalah 2 kali 120. Jaraknya adalah 240 meter. Oke, nah sekarang bagaimana dengan perpindahannya? Atau berapa perpindahannya? Nah, perpindahan adalah perubahan posisi. Ini bisa diperoleh dengan menarik garis langsung dari titik awal ke titik akhir. Nah, masalahnya di sini adalah ketika melakukan perjalanan bolak-balik, titik awal dan titik akhirnya ada di posisi yang sama. Artinya tidak ada perubahan posisi. Maka perpindahan mahasiswi tadi sama dengan 0. Ya. Oke, kita lihat kasus yang lain. Misalkan mahasiswa yang lainnya ya melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke kampus yang sama. Tapi dia melakukan perjalanan dari titik A ke titik B dan kemudian melanjutkan dari titik B ke titik C. Jadi lintasannya di sini tidak lurus ya. Dan ini mahasiswanya tidak balik lagi. Kita sebut saja ini titik C. Oke, pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Sekali lagi jarak adalah panjang lintasan. Jadi jarak yang ditempuh oleh mahasiswa tadi adalah yaitu panjang lintasan AB, misalnya 60 meter, misal ya ini, dan panjang dari B ke C. Nah, misal kita sebutkan 80 meter. Ya. Maka jaraknya adalah panjang AB ditambah panjang BC. Kita masukkan AB-nya adalah 60, BC-nya 80, dan kita dapat langsung menjumlahkannya dan menghasilkan angka 140 meter. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahannya? Oke, nah perpindahan, oke, sekali lagi adalah perubahan posisi. Ini bisa diperoleh dengan menarik garis lurus langsung dari titik awal ke titik akhir atau sebaliknya. Ya, kita sebut ini sebagai AC. Ya, dan kita sebut AC ini adalah X. Nanti kita akan terus menggunakan bahwa S adalah jarak, kalau X adalah perpindahan. Oke. Nah, berapa panjang AC atau berapa panjang X? Nah, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Oke, rumus Pitagoras yaitu bahwa X sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB maksudnya panjang dari A ke B yaitu 60 meter dikuadratkan, BC juga sama
80 meter dikuadratkan, kita masukkan, ya. Kemudian kita hitung 60 kuadrat adalah 3.600, sementara 80 kuadrat adalah 6.400. Oke, kita jumlahkan ini, kita hasilkan angka akar dari 10.000. Ya. Akar dari 10.000 adalah 100 meter. Jadi, perpindahan mahasiswa dari tempat tinggalnya ini ke kampusnya adalah 100 meter. Nah, setiap benda bergerak pasti memiliki kecepatan atau kelajuan. Ya. Itu sebabnya kita walaupun tiap hari melakukan perjalanan yang sama dari rumah ke tempat aktivitas kita, ke sekolah, tetapi kita selalu menghasilkan atau selalu mengalami waktu yang berbeda. Bisa cepat atau bisa lambat. Jika cepat, maka waktunya akan sedikit. Jika lambat, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, apa beda kecepatan dan kelajuan? Oke, yang pertama kita ke kelajuan dulu. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi secara matematis dituliskan bahwa V sama dengan S dibagi T. V di sini adalah kelajuan, S jarak, dan T adalah waktu. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Kita tuliskan di sini bahwa V sama dengan X dibagi T. Oke, di sini kita gunakan simbol yang sama V saja ya, karena nanti kita akan hanya khusus membahas gerak di garis lurus, tidak belok-belok. Jadi kalau geraknya di garis lurus searah, itu kecepatan atau jaraknya akan sama dengan perpindahannya. Ya, maka besarnya kecepatan akan sama dengan besarnya kelajuan. Ya, di sini diilustrasikan bahwa mobil merah ini gerakannya lebih cepat, sehingga memakan waktu yang lebih sedikit untuk menempuh jarak yang sama dibanding dengan mobil biru. Oke, kita ke contoh soal. Kita lihat kembali persoalan yang tadi tentang jarak dan perpindahan mahasiswa. Kita ingatkan bahwa AB-nya 60 dan BC-nya adalah 80 meter. Dan kita sudah hitung bahwa jaraknya adalah 140 meter dengan menjumlahkan 60 dan 80. Sementara dengan menggunakan rumus Pitagoras kita hasilkan perpindahannya 100 meter. Oke. Jika mahasiswa tersebut membutuhkan waktu 10 menit untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke kampusnya, maka tentukan kelajuannya dan kecepatannya. Oke, kelajuan ya kita masukkan bahwa V adalah S dibagi T dan S-nya adalah 140 meter, maka kita masukkan saja 140 dibagi 10. Maka kita hasilkan 14 meter per menit. Artinya, setiap menit dia bisa menempuh sejauh 14 meter. Nah, yang kedua tentang kecepatan. V sama dengan X dibagi T. X adalah perpindahan yang besarnya 100 dibagi dengan T-nya 10 menit. Maka kita peroleh angka 10 meter per menit. Itu adalah kecepatannya. Jadi dalam 1 menit dia bisa pindah sejauh 10 meter. Oke, nah kecepatan bersifat relatif. Apa yang dimaksud dengan istilah itu? Oke, jadi kita lihat di sini ada pengendara. Ya. Ada penumpangnya dan ada barangnya. Pertanyaannya adalah
barang-barang ini, koper ini, apakah dia bergerak atau tidak bergerak? Nah, tentunya keadaan dari koper-koper ini itu tergantung dari pengamatnya. Ya. Nah, pengamatnya, siapa pengamatnya? Nah, kalau pengamatnya adalah polisi, maka akan selalu ada perpindahan posisi, perubahan posisi antara koper dengan polisi. Maka polisi bisa menyatakan bahwa koper ini bergerak. Tetapi kalau yang mengamatinya adalah penumpang atau supir, maka tidak ada perubahan posisi antara si penumpang dengan koper. Maka penumpang dan supir ini akan menyatakan bahwa koper ini diam. Nah, itu yang dimaksud dengan kecepatan relatif. Jadi kecepatan itu kondisi gerak benda itu tergantung pada siapa pengamatnya. Jadi menurut polisi dia akan koper ini dalam keadaan bergerak. Nah, dalam mempelajari gerak ada yang disebut dengan istilah gerak semu. Ya. Jadi gerak semu ini, misalnya ini kan sebenarnya mobil yang bergerak. Tapi kita bisa menyatakan bahwa gedung-gedung ini bergerak menurut si supir atau si penumpang. Atau bisa dinyatakan dengan gedung-gedung ini bergerak terhadap supir atau terhadap penumpang atau terhadap mobil. Ya, nah maka gedung ini dikatakan bergerak, mengalami gerak semu. Ya, baik gedung, tiang listrik, pohon itu bisa dikatakan mereka semua bergerak. Bergerak terhadap siapa? Terhadap pengamat si supir atau penumpang ini. Tetapi gedung-gedung ini tidak bergerak terhadap polisi. Ya. Jadi itu gerak semua adalah gerak yang sebenarnya tidak bergerak, hanya kelihatan bergerak menurut si pengamat yang bergerak. Ya, contoh yang lain gerak semua adalah matahari ya. Yang matahari kan sebenarnya mataharinya diam. Tapi karena bumi yang bergerak, maka seolah-olah matahari yang bergerak. Itu juga disebut sebagai gerak semu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.